Saya record. Ada 26 orang ya. Bisa dinyalain videonya. Buat pembuka hari ini, Kakak mau nampilin satu video nih. Jadi, biar nggak langsung materi. Kakak share screen ya. Oke. Keberadaan anjing pelacak atau unit K9 membantu petugas Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan keamanan. Sekarang kita ini mau lakukan pelacakan rutin terhadap penumpang dari origin Thailand sama Kuala Lumpur. Pelacakan ini rutin atau berdasarkan targeting menggunakan anjing pelacak terhadap orang, barang bawaannya. Jadi kita lihat nanti seperti apa pelacakannya. Kalau ada atensi kita bisa periksa langsung di depan. Selain penciuman yang tajam, ada keunggulan lain mengapa Bea Cukai memanfaatkan anjing untuk menangkis masuknya narkotika. Pertama, anjing memiliki mobilitas tinggi dibanding mesin pendeteksi yang cenderung stagnan. Mereka bisa berlari dari ujung ke ujung untuk mengendus bagasi, mencium di sela-sela kursi, ataupun tempat yang sulit dijangkau oleh mesin. Jadi ya di sela-sela kita memang benar untuk kerja sama anjingnya, dan kita juga selipin untuk training aid-nya. Iya, kan sudah dipasang ban. Ya responnya kan duduk. Kalau memang ke penumpang dia hanya untuk duduk aja, nggak boleh duduk. Operasi rutin ini kita biasanya untuk pesawat tertentu atau yang kita tetapkan untuk rutin pesawatnya dari origin mana aja, dan atau by targeting dari teman-teman analis. Setiap hari, anjing pelacak unit K9 dilatih agar kemampuannya tidak menurun. Dan pada hari ini, tim unit K9 akan melakukan pengawasan sekaligus melakukan pelatihan di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nggak ada, clear. Pertama-tama, tugas kami meletakkan berbagai jenis narkotika di dalam saku satu orang untuk proses latihan. Kanan kiri. Belajar ini. Ketemu di tahun. Wah, Mas. Kayak gitu. Aku kok deg-degan ya. Enggak, nunggu di sini. Pelacakan nanti berjalan sekali, terus nanti yang kedua Mbak baru masuk. Itu untuk anjing pertama. Jadi untuk anjing yang kedua juga seperti itu. Oke, baik. Terus dia nggak ngambilin ya? Oh enggak duduk aja dia, duduk aja. Setelah itu, unit K9 melakukan penyisiran dan pengendusan kepada setiap penumpang yang baru saja mendarat. Narkotik inspection custom K9 check Mr. Mekisaku. Pemeriksaan narkotika anjing pelacak Bea Cukai. Rosi, fun. Hey, Rosi, fun. Fun. Minggu. Okay. Fun. Good job. Excellent. Good job. Fun. Good boy. Fun. Fun. Good boy. Kayaknya suka sama Fun. lawan. Good boy. Fun. Handsome boy. Fun. Good job. Apabila objek telah ditemukan, maka anjing pelacak akan duduk dekat orang tersebut. Rosi, fun. Good boy. Good job. Rosi. Good boy. Make a single line, narcotic inspection, custom K9 check, buat satu baris, one by one, make a single line, narcotic inspection, custom K9 check. Good boy, right, good boy, good job, Mike, good boy, right, oh good boy, right,
That's a boy. Good job, Mike. Why? Good boy. Get on. Hard. Good boy. Good boy. Tugas berat memang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai border protection agar barang-barang haram termasuk narkotika tidak masuk ke dalam negeri ini. Para pawang dan anjing pelacak merupakan penjaga gerbang bangsa dan menjadi salah satu ujung tombak bangsa dari masuknya narkotika ke negeri ini. Apa masih Siap. aku coba dulu. Ya, udah selesai videonya. Ada yang tahu nggak tadi kira-kira itu dari mana petugas-petugasnya? Bea Cukai. Jadi siapa yang jawab? Aku, Kak. Azwa. Najwa pinter. Ya, betul, dari Bea Cukai. Jadi di Kementerian Keuangan ada satu direktorat yang punya seragam khusus, yaitu Bea Cukai, seperti tadi Bea Cukai. Jadi Kementerian Keuangan selain mengumpulkan anggaran negara, salah satunya kita juga melakukan penjagaan terhadap perbatasan, seperti yang dilakukan oleh Bea Cukai tadi. Selanjutnya kita langsung ke slide aja ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung dikirim ke kolom chat ya. Kayaknya chatnya masih dimatiin, Kak. Chatnya masih dimatiin ya? Iya. Sebentar. Atau nanti bisa raise hand deh. Soalnya ini kayaknya error deh. Mungkin udah dari ininya. Ya, nanti reset aja nggak apa-apa. Ya, raise hand aja. Bentar. Oke. Sebelumnya ada yang orang tuanya kerja di Kementerian Keuangan nggak nih? Nggak ada ya? Mamanya aku kerja jadi financial advisor, tapi bukan di Kementerian Keuangan. Di mana? Kerjanya jadi financial advisor. Oh, financial advisor ya. Jadi sama-sama udah ngerti ya kalau masalah keuangan-keuangan gini ya? Iya. Ini kita ke slide pertama aja. Kok nggak bisa buka ya? Kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Nah, pertama, Kak mau ngenalin nih tentang Kementerian Keuangan. Profesi dan peran di Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan itu apa sih? Jadi, negara itu seperti sebuah keluarga ya. Jadi, di mana di keluarga kita pasti ada sekretaris. Biasanya ibu tuh yang suka nyatet. Terus ada yang tenaga pendidik juga di Kementerian Keuangan. Dan ada bendaharawan. Nah, biasanya bendahara ini ibu. Jadi yang biasanya ngatur pencatatan keuangan. Dan ada juga bapak tuh yang mencari nafkah. Sebelumnya kenalkan diri dulu. Saya Nadia Ailsa Salsabila. Kakak ini kelahiran 97. Jadi jaraknya nggak jauh ya sama kalian ya. Terus sekarang kakak penempatan di KWP Pratama Cirebon 2.
Untuk penempatannya, ini baru penempatan kedua kakak sih, sebelumnya juga di Cirebon, tapi sekarang di Cirebon 2 KPP-nya. Kakak sempat bekerja di pos pelayanan, lalu untuk Kementerian Keuangan sendiri, sebelumnya kakak juga udah pernah ikut di acara Kemenkeu Mengajar 4 waktu masih online. Jadi dulu di sini kakak ngajarnya SD. Ini pertama kalinya sih kakak ngajar SMP SMA. Ya, selanjutnya. Nah, di Kementerian Keuangan sendiri ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada Sekretariat Jenderal. Nah, ini sebagai unit yang berperan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Kemenkeu dan menyelenggarakan pendidikan ikatan dinas. Kalau kalian mau masuk ke Kementerian Keuangan itu ada 2 cara. Yang pertama, kalian bisa mengikuti CPNS, dan yang kedua bisa melalui sekolah kedinasan, yaitu PKN STAN. Yang kedua ada Inspektorat Jenderal atau Ijen, yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas. Jadi, sebagai pelaksananya. Lalu ada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang nanti di mana kalian ketika sudah jadi pegawai, kalian dididik oleh BPPK. Jadi ketika jadi pegawai, kalian nggak serta-merta tuh berhenti belajar, kalian bakal tetap terus belajar. Lalu selanjutnya ada Badan Kebijakan Fiskal. Jadi nanti tiap ada peraturan-peraturan, nanti akan dirumuskan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Selanjutnya ada Direktorat Jenderal Anggaran Negara atau DJA. DJA ini yang merumuskan APBN. Nah, untuk APBN nanti kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya ada Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR. Ini juga sama, mirip dengan BKF, tapi meliputi ekonomi makro pendapatan negara. Selanjutnya ada Jenderal Pembendaraan atau DJPB. Ini seperti Kak Nadila tadi ya, jadi kebijakan di bidang pembendaraan dan akuntansi. Ada juga Direktorat Penerimaan Keuangan atau DJPK. Dan ini seperti Pak Arief tadi ya yang memberikan sambutan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Pak Arief ini kerja di KPKNL. KPKNL itu kantor lelang. Jadi ketika ada barang milik negara, misalnya ada mobil punya kantor Nadia, punya kantor kakak, itu mobilnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi sudah melewati masa pakai dan harus dijual. Nah, untuk penjualannya bisa melalui kantornya Bapak Arief. Lanjut, ada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk Direktorat Jenderal Pajak ini adalah pengumpulan pajak ya. Nah, untuk pajaknya ini pajak penghasilan, jadi pajak orang pribadi. Jadi kalau untuk pajak sendiri ada 2, pajak penghasilan dan pajak. Jadi kalau pajak penghasilan ini pajaknya pusat ya, dan ada juga pajak daerah yang meliputi PBB, pajak kendaraan, dan PPN. Yang terakhir ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jenderal Bea dan Cukai itu kayak yang tadi kita tonton di video. Jenderal Bea dan Cukai ini satu-satunya yang pakai seragam resmi di Kementerian Keuangan. Nah, selain jaga perbatasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini mengawasi lintas barang yang masuk dan keluar dan melakukan pemungutan bea masuk dan cukai. Nah, yang terakhir ada Lembaga Nasional Single Window atau LNSW. Nah, ini berguna untuk sinergi antar kementerian dan lembaga. Untuk slide yang pertama emang terlalu itu ya, materi semua ya. Sekarang kita ke yang kedua aja deh, yang banyak videonya. Boleh-boleh kalau ada yang mau ditanyain. Salah satu kakekku itu dulu menteri, tapi aku nggak tahu menteri apa. Menteri apa tuh?
Lanjut yang ada videonya aja ya, soalnya biar nggak kebanyakan materi. Ini yang mau nyalain suara juga boleh kok, jadi langsung pembahasannya. Oh, kayaknya Menteri Hukum. Oh, Kemenkumham ya. Nah, Bapak saya bukan itu Kak, bukan di Kementerian Keuangan, tapi ngurusin anggaran. Di mana tuh Kak? BRIN. Dulu LIPI, BRIN sekarang. Oh, di BRIN. Iya. Jadi sekarang sih udah nggak ngerjain anggaran sih. Sekarang kerjainnya apa? Manajemen talenta SDM. Oh, manajemen talenta SDM. Berarti ini ya, hampir mirip sama BPPK ya? Diklat ya seringnya ya? Iya, ya. Dulu ngurusin anggaran di Puspindiklat Cibinong. Oh, Puspindiklat Cibinong. Berarti udah biasa ya bapaknya pindah-pindah ya? Baru beberapa kali sih rumahnya sih nggak pindah karena ya bisa lewat masih Jabodetabek ya. Tuh. Aku itu sih PNS itu ya. Gimana Kak? Bapaknya PNS tadi dari Marcelano. Di mana? PNS di itu kerjanya. Pajak. Kak Ide Gawa, iya? Nah, di pajak kerjanya dia. Oh, di pajak. Di kantor mana? Di kantornya itu di mana ya? Lupa. Di Kalimantan, apa namanya? Di Kalimantan sekarang. Lupa aku namanya. Nggak ikut ke sana, Kak? Nggak, itu baru pulang. Tadi yang bukan itu, dari Marcelano. Berarti udah ada gambaran ya kalau kayak apa ya kerjaannya Bapak ya? Nah, baru pertama kali pindah jauh. Udah 3 kali dimarahin terus. Ya, sekarang kita ke slide kedua aja dulu deh ya. Ya. Nah, selama COVID ini ternyata pemerintah juga punya program pemulihan ekonomi nasional. Nah, itu bantuan pemerintah untuk rakyat yang terdampak COVID-19. Ini udah perkenalan tadi. Nah, COVID ini udah berlangsung selama 1 tahun, 8 bulan ya. Jadi selama COVID ini udah banyak orang yang dirawat di rumah sakit, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang tidak mampu membeli sembako, terus kita semua harus sekolah atau kerja dari rumah. Tapi lebih enak sekolah di rumah atau di sekolah nih? Enak di rumah ya? Terus juga tempat usahanya tutup, bekerja dari rumah, dan tempat wisata sepi, dan kita nggak bisa lebaran di kampung, karena liburnya dipangkas terus. Ada video nih. COVID. Karena COVID, sekolah jadi di rumah, ibu kantin jadi nggak jualan, abang bersih-bersih sekolah dirumahkan, angkot jadi sepi pelanggan juga. Banyak yang akhirnya jadi kehilangan penghasilan. Bayangin, kalau semua dampak ini nggak cuma ada di sekolah, tapi juga ada di kantor, di warkop, bahkan sampai ke bioskop. Bayangin juga kalau dampak ini terjadi nggak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Efek domino ini sampai membuat dunia kaget gelagapan hingga terjatuh. Bahkan hingga saat video ini dibuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun hingga minus 5,32% loh. Yang tadinya perusahaan bisa membekerja. Bentar, kayaknya nggak ada suaranya ya tadi ya? Ada kok, Kak. Ada, Kak. Ada ya? Ada, Kak. Ada, aku lanjut. Sedangkan banyak pegawai, sekarang mungkin mereka hanya ada uang buat menggaji beberapa pegawainya saja. Tapi jangan seperti butiran debu yang terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kita harus sembuh dari luka ini.
Untungnya, pemerintah telah menyiapkan pen. Eits, ini bukan pulpen, bukan juga pentungan. Tapi program pemulihan ekonomi nasional. Wow, apaan tuh? Karena lukanya cukup dalam, ada banyak yang harus dipulihkan. Pen datang dengan membawa berbagai macam obat pendorong ekonomi untuk mengobati satu persatu luka tersebut. Dimulai dari membantu ibu kantin biar tetap bisa berpenghasilan dari jualan di tempat lain, pemerintah memberikan berbagai bantuan. Kalau ibu kantin punya pinjaman untuk usahanya, pembayaran bunga cicilannya bisa dibantuin sama pemerintah. Selain itu, ibu kantin juga nggak perlu bayar pajak penghasilan karena dapat pembebasan sampai akhir tahun ini loh. Tapi kalau ternyata ibu kantin udah gak punya dana untuk jualan lagi, gimana dong? Nah, tenang aja, ibu kantin juga bisa dapat pinjaman usaha dari pemerintah dengan bunga yang kecil banget agar bisa punya modal lagi untuk jualan. Nah, selain bantuan untuk usaha kecil, pemerintah juga bantuin sektor korporasi, BUMN, sampai bank juga. Karena untuk menyembuhkan luka ini, tentunya seluruh sektor harus diobati. Karena COVID, kita semua sedang terluka. Pemerintah berupaya hadir untuk menyembuhkan luka kita. Pen ada agar perekonomian kita pulih dan bangkit kembali. Kita semua harus saling mendukung dan menjaga agar kita semua bisa segera pulih dan tentunya ibu kantin bisa kembali berjualan lagi. Tetap semangat, selalu menjalankan protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Nah, sebelumnya Kak mau nanya nih, kalau di PKPM itu sebelumnya waktu masih tatap muka, ada ibu kantin nggak? Ada, Kak. Ada ya? Emang iya? Aku nggak tahu sih. Soalnya aku juga jarang ke sana. PKPM itu modelnya kelas-kelas atau gimana? Kayak modul gitu loh, Kak. Online. Online. Jadi sebelumnya emang nggak pernah tatap muka ya? Kayak video animasi Ya, kok. kalau ada kegiatan baru ke sana. Oh, ada ke sana. Tapi karena corona ini kan nggak ada kegiatan, nggak boleh kegiatan apa-apa, jadi ya nggak ke sana. Tapi kalau untuk materi pembelajarannya setiap hari dikirimkan berarti? Pakai secara daring, Kak, kalau yang kurikulum. Kurikulumnya tetap daring ya? Kalau ujian juga daring berarti ya? Iya. Iya. Aku sih masih sering ke sana, belum pernah ke sana. Oh, ada yang belum pernah ke sana. Seru loh. Lagi. Nah, kita alamin sendirian nggak sih? Tentu saja enggak. Makanya pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional memberikan banyak bantuan kepada masyarakat. Nah, pasti di sekitar kita udah pernah tahu ya, ada bantuan. Jadi biasanya kalau yang dari bank itu di BRI. Jadi nanti biaya kalau awal bulan itu Bank BRI rame banget karena biasanya dapat bantuan sebesar Rp600.000. Tapi ini nggak semuanya dapat ya, hanya yang membutuhkan saja. Nah, pandemi ini mengharuskan negara untuk beradaptasi. Lain kali main ke KPM Pingulang Becik, seru banget. Ya, boleh nanti kakak kapan-kapan ke sana ya, kalau pulang. Ya. Nah, tahu nggak ini gambar yang di kiri ini siapa? Ada yang tahu nggak? Ibu Sri Mulyani. Iya. Dia sekarang menjabat sebagai apa? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan, pintar. Jadi Bu Menteri ini punya sebuah quote, kita tidak ingin memilih pilihan yang tidak mungkin karena dua-duanya penting bagi masyarakat kita. Jadi kita pada saat yang bersamaan nih selama pandemi ini kita harus menyelamatkan nyawa dan perekonomian. Jadi kita akan sempat bingung nih kayak, kenapa sih PPKM terus? Kan kita bosan jadi nggak bisa kemana-mana. Tapi di sisi lain, PPKM ini menyelamatkan nyawa dan perekonomian kita.
Karena kalau kita harus lockdown sampai 1 bulan itu jadi lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh negara daripada PPKM yang kayak diperpanjang 2 minggu, tapi kayak kok nggak sekalian. Nah, karena kita harus menyelamatkan perekonomian juga. Bentuk bantuan dari negara ada yang pertama menjaga pemenuhan kebutuhan pokok rakyat melalui program Keluarga Harapan. Yang kedua, menjaga daya beli masyarakat dengan bantuan sosial tunai Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Nah, ini bantuan tunai ini yang kayak Kak ceritain tadi. Jadi biar kalau tiap awal bulan, itu banyak yang antri di BRI untuk bantuan itu. Yang ketiga, ada menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dengan bantuan sembako. Yang keempat, menjamin masyarakat desa bertahan dengan BLT dana desa. Jadi desa juga diberikan dana ya. Jadi walaupun selama COVID, kita tetap bisa lihat nih kegiatan-kegiatan desa berjalan. Masih bisa betulin jalan, masih bisa bangun fasilitas desa. Dan kita juga bisa lihat beberapa desa malah justru bisa beli ambulans. Iya, bantuannya banyak banget. Yang kelima, menjaga generasi muda tetap belajar dengan subsidi kuota internet. Ini pada dapat kuota subsidi nggak, teman-teman? Aku nggak masuk programnya sih. Soalnya udah punya kuota sendiri. Oh, udah dapat kuota sendiri ya. Jadi dari PKBM nggak dapat kuota ya? Enggak. Enggak ya. Yang keenam, memastikan tenaga kerja tetap produktif dengan bantuan subsidi gaji. Yang ketujuh, mendukung kesejahteraan pendukung layanan publik melalui bantuan gaji honorer. Yang 8, mengembangkan kompetensi dan profesi dengan tenaga kerja dengan kartu prakerja. Ini programnya Bapak Jokowi ya. Jadi yang baru lulus nanti bisa join di aplikasi prakerja dan kalian bisa ikut berbagai materi di dalamnya. Ya, Omnya punya prakerja, dapat uang, nanti uangnya itu dicairin buat, uangnya itu bentuknya uang digital ya, nanti jadi dicairin buat ikut les-les tertentu secara online. Yang ke-9, meringankan beban dan membangkitkan ekonomi dengan diskon listrik. Nah, terus apa lagi nih? Yang selanjutnya ada apresiasi kepada tenaga kesehatan melalui insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah. Ada yang keluarganya nakes nggak nih? Terus ada penghargaan dan kehormatan untuk pahlawan medis melalui santunan tenaga medis, dan negara hadir untuk rakyat dengan biaya perawatan pasien COVID. Sebelumnya ada yang udah pernah kena COVID belum di sini? Alhamdulillah belum Kak, tapi keluarga udah pernah. Ada keluarga yang pernah. Nah, ya, biayanya semuanya dibayar oleh pemerintah ya. Tapi nggak di swab. Tapi nggak di swab. Ibu, karena langsung beli vitamin. Kemarin Salatiga sempat zona merah nggak? Nggak tahu deh Kak, aku bukan di Salatiga soalnya. Atau di mana? Iya Kak, sempat. Aku di Serpong. Oh, di Serpong. Oh, jadi ini emang kebanyakan nggak di Salatiga ya malahan ya? Ya, jadi online aja. Jadi lebih enak. Berarti daftarnya dulu gimana? Daftarnya lewat Kak Hasan. Kemarin lewat Kak Hasan. Oh, berarti emang nggak harus. Nggak harus ke sana. Oh, kayaknya sempat di awal sama bulan lalu cukup banyak yang kena ya. Jadi sebenarnya kalau kalian yang udah pernah kena COVID ini, apalagi kalau dapat perawatan di rumah sakit ya, kalian itu untuk biayanya kalau kalian bayarkan sendiri itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta. Tapi karena ini adalah pandemi dan semuanya masih dibayarkan oleh pemerintah, jadi mungkin pembayaran yang kalian dapetin, yang kalian harus bayar nggak sebanyak atau nggak sebanyak itu, nggak sefull itu ya. Soalnya rumah sakit penuh, jadi nggak di swab aku. Iya, kemarin sempat ya rumah sakit penuh.
Kesehatan terjamin dan ekonomi pulih melalui pengadaan vaksin dan vaksinasi. Ini udah pada vaksin belum yang di sini? Sudah, Kak. Langsung Udah, full. Kak. Sudah full. Udah 2 kali, Kak. Sekali ya? 2 kali. Dapat Sinovac atau Astra? Sinovac. Sinovac. Karena pas yang awal-awal. Pfizer. Aku belum. Baik. Karena aku kan 12-nya barusan jadi belum dapat. Jadi belum ya? Ya baru tanggal 2 kemarin makanya belum dapat. Belum bisa daftar kan kalau belum lulus. Jadi menurut ibuku, resikonya lebih tinggi kalau ke rumah sakit. Ya, jadi emang ada petugas yang ke rumah. Jadi biasanya kalau kita lapor, kita sakit COVID, kita COVID atau ada gejala, biasanya petugas puskesmas ke rumah sih. Ngasih obat dan bahkan nge-swab. Yang terakhir ada menjamin akses kesehatan masyarakat melalui bantuan dan iuran JKN. Masih ada lagi loh bantuan pemerintah. Iya, kemarin pakai Halodoc. Yang pertama, membangun dan menggerakkan ekonomi dengan padat karya. Membangkitkan ekonomi kreatif dengan insentif pariwisata, membangkitkan sektor real melalui insentif perumahan, mendorong daerah bangkit dengan cadangan DAK fisik dan DID pemulihan ekonomi. Pembiayaan kreatif daerah dengan fasilitas pinjaman daerah. Ada lagi juga yang terakhir, menjaga UMKM tetap berusaha dengan bantuan produktif ultramikro, mendorong ekspansi kredit pergerakan sektor real melalui penempatan. Jadi seperti di video tadi ya, Bu Kantin bisa dapat pinjaman kredit, memberikan keringanan beban UMKM dengan subsidi bunga UMKM, dan penjaminan kredit UMKM serta subsidi pajak UMKM. Mendukung bertahannya sektor produksi melalui penjaminan korporasi, PMN, dan investasi BUMN. Nah, dari mana sih pemerintah bisa membiayai semua itu? Nah, pemerintah punya APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Biar kita ngerti nih, kita simak videonya lagi ya. Hei adik-adik, pernah nggak sih kalian kepikiran jembatan, sekolah, dan jalanan ke rumah nenek itu dibangun pakai uang siapa ya? Uangnya dari mana aja sih? Nah, yang pertama adalah dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Pajak, apa sih itu? Jadi, pajak itu adalah uang masyarakat Indonesia yang dikumpulkan sama negara. Seperti kita patungan, kita masyarakat Indonesia mengumpulkan uang untuk membangun sekolah, jembatan, dan fasilitas lainnya yang akan dinikmati sama kita juga loh. Nah, selain pajak, ada juga penerimaan lainnya seperti bea cukai, penerimaan dari pengelolaan barang milik negara, dan banyak lainnya yang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara setiap harinya. Dan karena jumlah kita itu banyak banget, kebutuhannya pun juga beragam. Uang pajak dan penerimaan lainnya itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu, apa yang harus negara kita lakukan? Untuk mencukupinya, negara kita melakukan pembiayaan. Contohnya, seperti Ibu Kantin yang memutuskan untuk membeli kulkas dengan kredit agar bisa menyimpan banyak es potong untuk kita. Coba bayangin, kalau Ibu Kantin itu menunda untuk beli dan menunggu hingga nanti. Mungkin kulkas masih belum mampu terbeli dan pelanggan pun tidak akan bertambah. Demikian juga dengan negara kita yang mencari sumber pembiayaan supaya bisa melakukan percepatan pembangunan yang nggak bisa ditunda-tunda. Nah, kalau uangnya sudah terkumpul, maka akan diberikan ke lembaga pengelola dari kota sampai ke desa untuk membeli dan menyediakan kebutuhan untuk kita semua. Semua inilah yang disebut sebagai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yuk, bersama kita jaga dan peduli uang kita untuk membangun Indonesia agar semakin maju. Karena semua ini dari kita, untuk kita.
udah ada bayangan belum APBN tuh kayak gimana? Udah Kak. Udah ya. Dan udah sering dengar. Udah sering dengar ya. Dari Bapak? Iya. Ini lanjut lagi deh ke materinya yang tadi, berarti APBN. Tapi lumayan karena nggak macet-macet. Tapi videonya nggak macet kan ya tadi ya? Enggak Kak. Agak nggak blur sih Kak. Iya biasanya sinyal sih. APBN. Nah, APBN ini adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh DPR. Jadi tiap tahun itu APBN itu ganti ya. Jadi tiap tahun anggarannya jumlahnya berbeda-beda. Jadi meliputi masa tahun dari Januari sampai Desember. Dan APBN ini ditetapkan dengan undang-undang. Fungsi APBN itu apa aja sih? Yang pertama untuk stabilisasi, distribusi, dan alokasi. APBN itu berdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan kepabean dan cukai, serta hibah. Ternyata masih ada satu video lagi. Nggak kayak beli konsol game idaman yang masih bisa pakai duit hasil nabung berbulan-bulan, bikin jembatan, bangun pelabuhan, sampai bikin tol berkilo-kilometer jauhnya, tentunya butuh duit yang jauh lebih banyak. Tapi nyatanya, duit sebanyak itu bisa-bisa aja didapetin suatu negara. Tapi pertanyaannya, dari mana negara dapetin uang kayak yang nggak ada habisnya buat biayain pembangunan? Nah, singkatnya, ada banyak cara suatu negara bisa dapetin uang. Mulai dari uang pemberian, hasil untung perusahaan punya negara, utang dari negara lain, sampai dengan ngeprint mata uangnya sendiri, yang sebenarnya nggak bisa asal ngeprint karena bisa bikin harga barang naik kayak yang dulu udah pernah dijelasin di video ini. Tapi di antara itu semua, ada sumber pemasukan besar lain yang ternyata bisa dipakai sama banyak negara. Ya, pajak. Cara dapetin uang yang udah dipakai dari zaman mamut masih ada di bumi ini sebenarnya jadi sumber pendapatan yang paling gede di Indonesia yang nilainya aja bisa sampai cukup buat bikin 3 ibu kota baru. Oke, tapi selain dari sumber-sumber tadi, sebenarnya negara kita ternyata juga masih butuh nambahin pendanaan lagi buat pembiayaan pembangunan. Terus lewat cara apa lagi? Ternyata ada lagi yang namanya adalah SWF atau Sovereign Wealth Fund. Bahasa gampangnya dia ini adalah sebuah badan independen yang ibarat kayak bendahara kelas yang tugasnya adalah ngumpulin dan ngelola uang dari banyak sumber secara profesional. Bisa dibilang badan ini penting banget buat diadain karena lembaga ini bisa jadi alat penarik para investor asing biar mau naruh uangnya di negara kita. Dan nantinya uang patungan investasi dari investor dalam dan luar negeri ini bakal digunain untuk pembangunan negara. Nah, jadi idenya adalah selain pakai uang sendiri, pembangunan di negeri kita juga bakal didorong sama uang investasi negara lain. Dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi lokalnya kita diharapin bakal meroket. Ngomong-ngomong soal SWF, negara kita akan segera bikin lembaga SWF-nya sendiri di tahun ini. Namanya adalah Indonesia Investment Authority atau disingkat INA. Dan biar INA makin berkembang, inisiatif ini perlu kita dukung biar pertumbuhan ekonomi kita makin berkembang dan pembangunan infrastruktur makin tersebar merata di seluruh Indonesia. Oke, jadi itulah sumber-sumber dana pembangunan sebuah negara. Sekarang biar kita sama kayak negara, mending kita nabung dan investasiin uang kita juga biar jadi lebih banyak lagi. Dan seperti biasa, terima kasih. Hai, terima kasih sudah menonton video Kok Bisa. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Nah, ini kolom chatnya lagi seru nih. Ingin jadi cita-cita. Berarti semua itu uangnya dari pajak ya, Kak? Untuk semuanya itu nggak dari pajak ya. Jadi ada yang, seperti di slide sebelumnya, ada yang dari pajak, ada yang dari penerimaan non pajak, ada dari bea masuk, dan ada yang dari hibah. Jadi kalau hibah itu misalnya ada pengusaha nih, biasanya PT Jarum ya yang gede banget, itu mau menyumbangkan sebagian hartanya untuk
negara juga bisa. Kalian cita-citanya apa sih? Cita-cita, ada yang nggak mau jadi Menteri Keuangan? Nah, ada yang mau jadi Menteri Keuangan nih? Siapa coba raise hand? Pengen Kak, tapi aku tuh nggak terlalu pintar pelajaran. Jadi kenapa? Aku tuh nggak terlalu pintar pelajaran gitu loh Kak. Oh, kayaknya nggak bisa masuk ke Menteri Keuangan. Soalnya aku lebih ke karya sih Kak. Lebih karya, lebih suka seni ya? Pengen sih. Pengen tapi kayaknya nggak bisa. Sedih banget. Ini kelas berapa nih? Cita-citaku jadi swimmer. Lebih ke kreasi atau karya, ya salah. Aku bukan Menteri Keuangan tapi Menteri Pendidikan. Jadi, kenapa tuh kok pengen jadi Menteri Pendidikan? Ya, pengen mengubah sistem pendidikan aja, kayaknya kurang efektif. Iya, apalagi daring gini ya. Iya, dan kayaknya kalau buat sistem pelajaran kayaknya terlalu dipaksa banyak sih. Jadi kurang efektif aja. Iya, betul sih. Ini semuanya dari kelas 7 ya? Apa ada yang kelas 8 juga? Ada yang kelas 8. Ada yang kelas 8. Dan ada yang kelas 10 satu. Kelas 10. Ini udah ada bayangan belum pada mau masuk SMA mana, kuliah di mana? Belum ada, Kak. Belum ada ya? Gak apa-apa aja. Belum ada ya? Apa dulu kakak juga baru tahu mau kuliah di mana begitu udah kelas 12. Udah kewaksa. Nanti lagi ya, lanjut ya. Nah, ini seperti yang tadi. Pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat. Ini yang pertama ya, dari sumber APBN yang pertama yaitu penerimaan pajak. Nah, PPH ini atau pajak penghasilan yang kita terima, baik itu gaji, hadiah, atau undian. Untuk pajak penghasilan ini, semua orang yang bekerja pasti dikenai pajak ya. Tapi untuk pajak ini hanya dikenakan kepada orang-orang yang gajinya di atas 4,5 juta per bulan. Jadi kalau di bawah 4,5 juta, kalau untuk karyawan di bawah 4,5 juta itu nggak dikenakan pajak. Selanjutnya ada PPN, yang kalau kita belanja di minimarket, di situ ada pajak pertambahan nilai. Atau kalau kita misalnya kita makan di McD nih, jadi nanti biasanya kan di bawahnya ada tuh PPN 10%. Nah itu pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada PPNBM. Kalau orang tua kita beli mobil mewah, harus membayar pajak penjualan barang mewah ini. Biasanya ini untuk mobil-mobil mahal ya, jadi kayak Civic gitu, Civic ke atas. Selanjutnya ada bea materai atau pajak atas dokumen, atau materai yang sering kita lihat ya, materai. Selanjutnya ada PBB P3L, yaitu untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang kedua ada pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak kendaraan, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hiburan. Jadi kalau misalnya kalau kita punya motor nih, tiap tahun kita bayar pajak kan. Untuk pajaknya itu bayarnya bukan di DJP, tapi bayarnya di pemerintah daerah. Jadi di Samsat biasanya. Selanjutnya ada penerimaan kepabeanan dan cukai. Jadi bea masuk dan bea keluar barang. Kalau kita beli barang di luar negeri, nanti biasanya kita dikenakan bea masuk. Nah, biasanya itu pengenaannya juga berbeda-beda tergantung dari barangnya. Selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sumber daya alam non-migas, sumber daya alam migas, yang kedua dari keuntungan BUMN dan Badan Layanan Umum, yang ketiga dari PNBP lainnya dari pelayanan pemerintah, misal biaya administrasi pendaftaran sekolah kedinasan. Jadi kalau misalnya kalian masuk Akpol, Akmil, itu kan ada biayanya tuh, ada biaya administrasi, nah itu termasuk dari penerimaan negara. Lalu ada biaya pembuatan SIM, dan biaya pernikahan atau kalau misalnya ke KUA mendaftarkan pernikahan.
Jadi kalau misalnya masuk museum itu bayar tiketnya tuh kayak buat PNBP ya? Tergantung museumnya dikelola oleh pemerintah atau museumnya milik pribadi. Kalau kayak Museum Nasional Jakarta. Kalau Jakarta pemerintah. Tapi kalau kayak Jatim Park gitu enggak. Jatim Park itu milik sendiri. Tuh. Lanjut terus. Nah, belanja pemerintah terdiri dari pembelanjaan pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat itu apa aja sih? Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial, subsidi, dan bunga hutang. Belanja pegawai itu terdiri dari misalnya kita nih lihat tentara atau polisi atau pegawai bea cukai. Itu kan pakai seragam tuh. Nah, itu seragamnya nggak beli sendiri. Itu biasanya ada pengadaan tiap tahun. Jadi mereka tinggal pakai yang udah disediakan. Dan itu udah dibelanjakan oleh negara. Lalu ada belanja barang. Biasanya ini alat tulis kantor. Kayak komputer, laptop. Jadi kayak laptop yang kakak pakai sekarang ini, itu punya kantor. Jadi itu juga dianggarkan dari belanjaan pemerintah pusat. Lalu ada belanja modal. Ini biasanya untuk pembangunan. Lalu ada belanja sosial, seperti bantuan sosial kemarin ya, itu pembelanjaannya dari negara. Lalu ada subsidi. Untuk subsidi ini yang sering kita lihat itu ada dua. Biasanya dari gas. Jadi tabung gas yang 3 kilo itu merupakan subsidi dari pemerintah. Jadi kalau nggak subsidi harganya bisa lebih dari itu. Sekarang kan harganya di 19.000 ya. Nah, kalau nggak disubsidikan mungkin bisa sampai 30.000. Dan yang selanjutnya ada bunga utang. Untuk transfer ke daerah dan dana desa, juga dialokasikan dari APBN. Yang pertama untuk dana alokasi umum. Ini tujuannya untuk pembangunan desa, biasanya pembangunan jembatan, ngaspal jalan, bikin irigasi. Lalu yang kedua dana insentif daerah. Ini untuk gaji dari pegawai desa dan daerah. Lalu ada DAK non-fisik dan DAK fisik. Lalu ada dana otonomi khusus dan DIY. Lalu ada dana bagi hasil dan dana desa. Nah, ini karena berat, next aja. Untuk pembiayaan negara ini ada dari hibah, investasi, surat berharga negara, dan pinjaman dari negara lain. Untuk hibah ini seperti yang Kak udah bilang tadi ya, biasanya dari perusahaan-perusahaan besar, bisa juga dari BA keuntungan BUMN, itu pembiayaan untuk uangnya nanti dihibahkan. Lalu negara itu juga bisa berinvestasi. Yang ketiga, negara itu juga menjual sejenis saham, tapi bukan saham, tapi sebuah surat berharga. Jadi surat berharganya ini dibuat oleh negara. Jadi kalau kita beli, nanti kita juga bisa dapat keuntungan. Tapi itu yang menyelenggarakan itu negara. Bentuknya bisa suku, obligasi. Lalu juga negara juga bisa meminjam dari negara lain. Nah, sebagai pelajar, apa sih yang bisa adik-adik lakukan? Coba dijawab dulu. Sebagai pelajar, kita bisa membantu apa nih di APBN? Ini tetap diulang uji. Nggak kepikir, Kak. Nggak kepikir. Belum kepikir ya? Nah, sebagai pelajar yang bisa kita bantu, yang bisa kita lakukan itu belum banyak sih. Tapi berarti buat masa depan. Yang pertama, kita harus menggunakan bantuan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misal pemerintah memberikan bantuan ke keluarga kita, jadi kalau ada yang dapat bantuan keluarganya, harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang dapat kuota, kuotanya harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kuotanya jangan dibuat main game. Terus kita harus jaga selalu protokol kesehatan. Kenapa harus jaga protokol kesehatan? Karena kalau misalnya kita tetap sehat nih, kita nggak terjangkit penyakit. Jadi masih banyak harapan
pemuda buat masa depan. Patuhi protokol kesehatan COVID-19. Nah, kita juga harus giat belajar dan jalankan gaya hidup sehat. Nah, harus tetap giat belajar walaupun secara daring. Terus kita juga bisa bantu nih orang sekitar. Kita harus menggunakan produk lokal. Jadi kalau misalnya tetangganya jualan, kita bisa bantu tetangga yang jualan. Jadi ekonomi terus berjalan. Terus ini ada gunakan produk lokal yang mendukung UMKM. Ada yang bisa sebutin nggak 3 perusahaan Indonesia? Jadi kalau kayak merek perusahaan Indonesia, jadi kalau kayak Nike, Adidas itu kan di luar negeri ya. Indofood, Kak. Indofood. Ya, yang pertama Indofood, yang kedua? Yang kedua. Apa? 3 aja nih, cepet-cepetan di chat. Nanti ada hadiahnya loh. Jadi kan Indofood. 2 kelinci. Sebutin apa, Kak? Sebutin 3 perusahaan Indonesia. Garuda Food itu? Iya, boleh. Langsung diketik aja di chat. Nanti aku catat, soalnya nanti yang menang. Disable, Kak. Berapa? Chatnya disable. Disable chat. Kayaknya yang di main room pada berisik. Iya sih, Intan bisa sih. Ya udah, 1 orang raise hand yang langsung bisa 3. Anggi, Jingga, Parahita, ayo coba. Anggi, Agni, maaf. Mas Rian 2 kelinci. Apa sih? Merek-merek teh gitu. Risa. Agni nih tadi udah angkat tangan. Nggak jadi jawab. Bocah kita apa? Hah? Bocah kita apa? Cek orang tua. Dan orang tua. Biore. Ya, yaudah Atalah aja, Atalah. Ayo Atalah 3. Indofood. Terus ini perusahaan apa aja? Boleh apa aja kan? Aja, bebas. Garuda Air, karena itu kan punya Indonesia kan. Sama yang pembuat konstruksi apa tuh yang namanya yang logonya PP. Aduh, lupa namanya. Apa yo? Aduh. 1, 2, 3. Ya, next ke Raka ya. Raka. Kak. Iya. Tadi pabrik ya, Kak? Oke. Yang pertama itu ABC, yang saus ABC itu. Ya, betul. Garuda Food sama Wings. Udah, berarti Raka ya. Terus ada pertanyaan nih, apa sih suka dukanya jadi menteri? 1 aja dulu, nanti ada pertanyaan lagi kok. Kak. Ini siapa nanya boleh? Boleh. Pak? Kalau perusahaan MAK masuk nggak? MAK? MAK yang perusahaan buat bikin barang-barang medis kayak kasur yang di rumah sakit. Oh, MAK teknologi ya? Itu masuk nggak? MAK Indonesia kok. Oh, oke. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kakak udah dari tahun berapa jadi dari kerja di Menteri Keuangan? Nah, kakak itu NIP-nya 2016-12, jadi kakak dari Desember 2016 di Kementerian Keuangan. Apa sih suka? Ya, mau 5 tahun, baru mau 5 tahun. Apa sih suka dukanya di Kementerian Keuangan? Suka dukanya banyak sih. Jadi kakak dulu itu kuliahnya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, di STAN, yang di Jurangmangu, yang di Bintaro. Nah, itu sekolah kedinasan, jadi begitu kakak lulus kuliah, itu langsung ditempatkan. Tapi untuk penempatannya itu sendiri nasional. Jadi kakak ini kan orang Semarang ya, tapi dapat penempatannya di Cirebon. Terus
Tadi seperti Pak Arief juga orang Blora, penempatannya dapat di Pontianak. Nah itu dukanya. Jadi kita nggak bisa milih nih mau kerja di mana. Jadi Jauh itu ya, Kak, merantau. iya harus ngerantau ya. Padahal kan lulus kuliah tuh masih muda, masih 23, masih 21. Tuh kalau D1 lulus. Jadi kalau di STAN itu ada D1 dan D3. D1 itu kuliahnya 1 tahun, D3 itu kuliahnya 3 tahun. Jadi kalau suka dia dukanya itu sih harus ngerantau dan itu kalian nggak tahu penempatan pertama di mana. Tapi itu bisa dikira-kira sih dari IPK, jadi dari nilai kalian. Mungkin kalau waktu kuliah nilainya tinggi itu lebih sering ditempatkan di Jawa atau di Jakarta. Tuh. Oh ya ini karena tinggal 10 menit lagi ada kuis terakhir ya. Oke. Oh, share screen. Ini ada yang cita-citanya jadi dokter nggak? Dulu, sekarang udah enggak. Ternyata kenapa? Aku. Gara-gara corona jadi takut? Enggak, itu aku kan sebenarnya pengen jadi dokter bedah, tapi kan ngeri gitu, lama-lama ngeri. Kayaknya nggak kuat deh gitu. Akhirnya ganti. Ini cuma ada 3 pertanyaan ya. Oke. Terus. Kelihatan kan? Ini yang mau jawab, instruksinya masih ada tulisannya. Ini yang mau jawab langsung raise hand ya. Ya, pertanyaan pertama, kepanjangan dari APBN. Yang raise hand yang pertama, ayo duluan jawab. Anggaran pendapatan belanja negara. Denis nama lengkapnya siapa? Kawilna Maheswari. Siapa? Denis Kawilna Maheswari. Ya, boleh dicat ya namanya ya, nama panjangnya Denis ya. Bisa nggak di chat? Masih disable, Pak? Aku catat dulu. Nggak ada yang duduk tadi. Ini diturunin dulu kalau tangannya. Ya udah, lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa nama lengkap Menteri Keuangan saat ini? Sri Mulyani apa ya? Aku Kak. Sri Mulyani Indrawati. Ya, betul. Ini pertanyaan terakhir. Kepanjangan dari dana BOS. Ayo, BOS. Bantuan operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah. Odli ya ini ya? Ya. Ya, Odli nama lengkapnya siapa? Odilia Francesca Yap. Odilia. Oke, Kak catat dulu ya. Ini kan udah pertanyaan nih, sekarang tinggal deh kalian kalau ada yang mau tanyain sama kakak boleh. Karena kuisnya udah habis, materinya juga udah habis. Ada yang mau ditanyain nggak? Bisa langsung nyalain video aja. Aku Kak. Boleh. Kalau misalkan ini Kemenkeu kan bisa juga mengatur gaji kan sebenarnya kan, ya nggak? Enggak ya? Enggak. Enggak. Gajinya udah dapet. Bukan. Kalau misalnya presiden kan dapat gaji. Gaji itu kan dari Bank Indonesia. Ya kan?
Ya. Nah, Bank Indonesia dapat uangnya dari mana? Nah, ini tadi ada yang dari APBN. Jadi di awal tahun itu udah diterapin sama DPR. Jumlah PNS-nya ada berapa? Pasti kan ada puluhan ribu tuh, banyak banget. Nah, itu juga gajinya berapa, itu semuanya udah diatur dalam undang-undang. Jadi gaji golongannya, golongan 2 misalnya 2 juta. Nah, itu semuanya udah diatur. Jadi pasti gajinya segitu-gitu aja. Berarti APBN-nya itu udah termasuk untuk gaji-gaji ya? Ya, jadi udah ada pembiayaan gaji. Oke, makasih. Nih, Agni sama Denis mau nanya? Ya, Kak. Iya. Ya, boleh Denis dulu. Atau Agni dulu, Denis ya? Denis dulu. Mencetak uang ya. Kalau ada cetak itu pertama kali disalurinnya kemana? Gimana? Kan Bank Indonesia mencetak uang. Lalu kalau udah dicetak itu pertama kali disalurinnya kemana? Dari ya gitu. Nah, ini kan uang kan udah ada dari dulu ya. Pertama kali ada uang dicetak oleh Bank Indonesia, nanti ditransfer ke daerah dulu. Karena udah ada uang dari dulu, jadi dari dulu kan emang udah ada uang, mungkin bentuknya sebelumnya kan kita kenal barter ya. Jadi ketika pertama kali ada uang, barang-barang yang digunakan sebagai media barter itu nanti dihitung secara uang, itu kira-kira dapatnya berapa. Jadi misalnya kalau dulu barternya pakai garam, jadi misalnya Akak punya garam 5 kilo nih, garam 5 kilo itu untuk diuangkan itu jadi 500.000. Lalu sementara Denis punya garamnya 3 kilo, nanti diuangkan jadi 300.000. Nah, itu jadi nanti dari pemerintah melalui desa, lalu dari desanya ke tiap-tiap warga. Jadi kayak gitu. Itu pertama kalinya ya. Berarti langsung disalurin buat bantuan warga yang membutuhkan aja ya? Enggak, kalau uang pertama kali kan? Iya. Kalau uang pertama kali, semuanya yang punya mata uang pada saat itu langsung digantikan dengan uang rupiah. Gitu. Kalau Agni mau nanya apa, Agni? Aku mau tanya ini. Bentar. Lupa tadi, bentar. Susah nggak sih Kak waktu daftarnya jadi Menteri Keuangan itu? Masuk Kementerian Keuangan ya? Karena Kakak kan masuknya dari STAN ya. STAN itu dulu Kakak daftar di tahun 2015. Ada 2015 ya. Itu untuk pendaftarnya sekitar 3 juta dan yang diterima sekitar hanya berapa ribu, 8.000 mungkin ya. Jadi 1 banding 150.000 gitu. Oh, banyak ya? Iya, banyak juga. Banyak saingannya berarti ya? Iya, banyak saingannya. Tapi itu nanti kalau belajar buat sekolah kedinasan itu nanti pas udah SMA aja. Itu juga udah banyak tibelnya sih sekarang. Iya, udah lumayan banyak. Ada lagi yang mau tanyain? Apa selama Kak Nadia bekerja di Kementerian Keuangan, peristiwa apa yang paling berkesan atau yang paling memorable gitu? Oh iya, jadi kan Kakak di Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi jadi untuk pajak penghasilan ini kan ada dari karyawan dan dari usaha. Dulu Kakak itu, waktu kerja di pajak itu ada survei. Survei menghampiri ke wajib pajak yang nggak taat. Jadi kalau kita punya NPWP, nomor pokok wajib pajak, kalau kita punya usaha, kita pasti punya NPWP. Nah, untuk kepemilikan NPWP itu tiap tahun itu wajib lapor. Jadi lapor, nggak wajib bayar, tapi cuman wajib lapor. Nah, kalau nggak lapor, jadi kalau misalnya lagi nggak ada penghasilan nih, nggak usah bayar, yang penting lapor aja tiap tahun. Tapi kalau kamu nggak lapor, itu ada dendanya Rp100.000. Nah, suatu hari kalau misalnya ada wajib pajak yang nggak lapor, dan dia dapat surat teguran. Dan dia datang ke kantor pajak.
Lalu ketika dia datang ke kantor pajak, dia tuh datangnya mukanya udah kayak sedih gitu. Bilang, Kak, saya nggak punya penghasilan. Lu sampai nangis-nangis gitu. Saya nggak punya penghasilan, saya punya buat NPWP itu cuman buat ngajuin kredit. Nah, kreditnya sekarang macet, penghasilan saya berhenti, lalu dia nangis di depan saya, gitu. Padahal seharusnya dia emang nggak perlu bayar pajak karena nggak ada penghasilan, cuman wajib lapor aja. Tapi dia nggak lapor, karena mungkin waktu dapat kartu, dia kurang paham, gitu. Kenapa harus lapor? Nah, kenapa harus lapor itu untuk update. Jadi untuk update data tiap tahun apakah dia masih aktif atau enggak, gitu. Atau ada yang mau sharing selama kuliah di sekolah di PKBN? Kak. Ya, gimana? Kak, tadi kayaknya ada miss sedikit. Maksudnya setelah bukan pertama kalinya banget uang dicetak, maksudnya setelah uang, kan Bank Indonesia itu mencetak uang gitu ya. Nanti uang setiap misalkan ada berapa dicetak. Itu setelah dicetak maksudnya dengan Bank Indonesia itu nanti disalurinnya kemana gitu kan. Istilahnya kalau kita kan karena memang udah punya uang, udah dicetak gitu ya, kita punya dari misalkan kita dapat dari jualan gitu kan, kita tinggal salurin kita mau beli apa. Nah kan ini baru dicetak gitu, jadi kan aku nggak terlalu ngerti, jadi maksudnya kepemilikannya di mana gitu. Oh, kalau bank itu dari Bank Indonesia itu biasanya dicetaknya udah ada jumlahnya. Jadi nggak kita nyetak terus, jadi tetap emang udah ada jumlahnya. Ini ada video sih tentang cetakan uang. Mungkin maksud Dennis setelah jadi kan Bank Indonesia kan mencetak tuh beberapa jumlah itu. Nah jumlah itu tuh disalurin kemana dulu? Ya maksudnya pertama kalinya disalurkan. Bank sih biasanya. Untuk pertama kali uang yang dicetak dari Bank Indonesia ke bank. Jadi ke bank-bank pemerintah biasanya BUMN dulu. Terus nanti kalau misalnya kita setor uang ke bank, kan kita bisa dapat kita dapat penghasilan misalnya dari transfer, nah itu kita bisa dapat dari situ. Tapi kakak punya video satu lagi nih terakhir tentang cetak uang juga. Menurut penelitian Bank Dunia tahun 2015, sekitar 100 juta jiwa penduduk Indonesia hanya memiliki penghasilan Rp330.000 per bulannya. Banyak dari kita bertanya, seperti yang ditanyakan oleh Safina ini, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk memberantas kemiskinan? Kenapa? Intinya, kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, atau yang biasa disebut sebagai inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya, dalam suatu pasar, banyaknya jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya, jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa, kecuali menurunkan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri. Sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya, cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman, setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar kerugian perang. Saking tidak berharganya, uang di sana dipakai untuk mainan, menyalakan api kompor, hingga jadi penghias dinding di rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga telur di sana bisa mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis. Dan tak ketinggalan juga negara Hungaria setelah Perang Dunia Kedua yang pernah memiliki kertas uang yang bernilai nominal 1 miliar triliun, menjadikannya inflasi terparah sepanjang sejarah. Jadi semoga video ini bisa menyadarkan diri kita sendiri untuk tidak mencoba mencetak uang, karena tidak hanya membuat terjadinya inflasi, mencetak uang juga melanggar hukum, membuat tinta printer kita habis, dan membuat kita masuk penjara. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, kira-kira gambarannya gitu ya. Jadi uang itu udah untuk ada jumlahnya berapa itu udah diatur ya. Jadi uang-uang baru yang dicetak itu juga udah ada perhitungannya. Sebelumnya ada
Kalau misalnya tahun 2021 misalnya nyetak 1 juta uang kertas 100 ribuan. Nah, di saat yang sama juga harus juga dihancurkan 1 juta uang kertas 100 ribuan gitu. Jadi biar uangnya nggak sama. Jadi biar uangnya nggak terjadi inflasi ya tadi. Gitu. Masak uangnya, Kak, videonya ada di YouTube? Ada. Video-video tadi semuanya ada di YouTube sih. Jadi kalau misalnya mau nyari-nyari videonya. Ada yang mau tanyain lagi? Channel kok bisa? Ya, di channel kok bisa. Ini udah pada sarapan belum tadi? Sudah, Kak. Sudah ya? Kak. Mau sarapan? Kata kuncinya apa, Kak? Kalau mau cari video tadi, videonya kata kuncinya itu kenapa negara tak mencetak uang sebanyak-banyaknya. Coba aku ketik ya. Ada channel YouTube-nya nggak, Kak? Biar bisa dicari. Itu tadi kok bisa. Ada chat tuh. Channelnya kok bisa ya? Nah, ini waktunya udah habis. Semuanya bisa balik ke main room ya. Oke, sip, Kak. Oke, Kak. Makasih. Terima kasih, Kak. 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 Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Kak, cara balik ke main room-nya lagi gimana? Ini di breakout room, klik. Ya. Ini, enggak, ini maaf, kamu klik leave, terus leave breakout room. Oke, makasih, Kak. Oke, leave ya, leave breakout room, jangan leave meeting. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Sambal pernah bisa. Bisa masak Indomie. Indomie aku bisa. Tapi masalahnya takutnya airnya jamnya kelebihan. Makanya masih dibantu mamaku. Kalau masak ayamnya doang. Aku udah pernah yang dulu banget ah. Aku udah pernah. Tapi kalau Indomie mungkin aku lebih suka yang goreng sih. Karena nggak usah pakai kuahnya itu. Iya benar. Gampang. Kuah lebih enak. Telur hujan enak. Kalau lagi hujan enak seger. Yang aku kalau makan itu kadang-kadang makan lemonilo yang mie sehat. Oh iya. Oh aku juga. Atau enggak kalau lagi hujan aku WA sama teman-temanku. Aku punya grupnya. Aku Sekolahku dulu. Iya ya. Sekarang aku udah homeschooling jadi nggak bisa ketemu. Cuman kalau dari HP bisa. Ya. Tidak pada itu. Kak. Ya. Siapa itu? Waktu yang dulu aku ulang tahun. Kapan? Kapan ulang tahunnya? Jadi yang tuh kukung aku yang masih sakit. Hari ini kukung aku lagi sakit. Oh iya. Jadi saatnya barang-barang ya. Pahalanya banyak tau kalau barang-barang salatnya. Dapat rezeki. Kakak ulang tahun kapan, Kak? Siapa?
Tanya siapa nih? Kak Kak Nurul. Belum ya. Manggilnya Kak Nurul aja. Ulang tahun. Mereka dieliminasi. Nurul kan udah banyak yang anti mainstream gitu. Aku Desember kan nanti 28 2012. Aku 2012 tanggal 28, jadi kurang sebulan lagi ulang. Nanti 20. Nanti aku naik yang ke 9. Aku sekarang 8, jadi nanti naik yang 9. Tahun ya? Ya. Aku lahir tahun 2011. Oh. Aku lahir tahun 2011 bulan tanggal 28 November. 28. Aku aku tanggal 10. Umurnya 9 tahun. Aku umurnya 9 tahun ya. Sudah kemarin. 10, jadi udah lewat. Sudah kemarin. Aku 9 tahun. Siapa itu? Adikku 7 tahun. Aku udah 9 tahun. Ada aku 6 tahun. 10 tahun. Adikku 7 tahun kelas 1. Aku 9 mau 10. Aku 9 mau 10. Ah, ini udah boleh live belum sih? Oke, kita nunggu penutupan ya adik-adik. Tunggu sebentar ya. Tunggu yang lain pada Mohon sabar, ini ujian. Ada siapa ya? Ini udah itu loh, kalau udah 2 jam. 2 jam lebih. Ujian. Udah ada Kak Arif, Kak Ilham. Masih nunggu yang kelas 1 dulu sama kelas 5 sama 6. Oh iya. Kelas 1 mesti ngobrol. Siapa yang bisa bikin boneka? Boneka apa? Teddy. Boneka voodoo. Voodoo. Udah udah pada balik ya. Orang Lidi. Anabel. Oh, kalau aku boneka ada sapi, tapi aku manggilnya sapi dari aku TK sampai sekarang masih ada, tapi matanya salah satu hilang. Entah kemana. Oh bisa. Waktu itu sama adikku dilempar-lempar, habis itu kebanting, entah kenapa matanya habis itu hilang. Aku banting mainan adikku. Oh, aku langsung kalau aku banting salah satu mainannya. Siapa yang main Roblox di sini? Aku banting mainan adikku juga. Tapi kalau aku dibanting mainannya dia bakal langsung marah, aku dijakar habis-habisan. Apa siapa yang bilang itu? Katanya siapa? Gimana? Aku juga pernah dicakar. Kalau apa, Regan? Aku pernah main Roblox, tapi aku bisa beli Robux itu pas nanti akhir pertemuan baru boleh. Kapan itu lagi ya? Katanya sih kalau main Squid Game di situ kalau kita menang dapat Robux. Aku ada YouTuber yang pernah main di itu, Robuxnya banyak banget. Kali-kali aku nanya di Google loh. Katanya di Roblox. Keren kan kalau dapat Robux sebanyak itu, kita bebas pengen beli apa. Aku kalau belinya sih sama. Ada orang 1M. Aku nontonnya horor. Berani. Papa aku nggak suka horor. Beli Dominus. Head Dominus di Roblox. Di film ada manusia lagi udah meninggal. Circus Terus Trip. masa bisa bangkit lagi. Mumi. Itu hantu tuh. Hantu. Siapa yang tahu Jason Voorhees di sini? Nggak tahu. Dijemput yang masih hidup. Oke, sabar ya. Kok sepi sih? Ayo ramein lagi dong. Ada yang mau cerita lagi nggak? Kalian yang nonton film horor, harus tahu dong Jason Voorhees siapa? Aku sih nonton horor Indonesia. Aku nggak nonton horor luar negeri. Aku nontonnya yang lokal.
Aku namanya Jason. Yang bunuh yang itu kan katanya dia pembunuh berantai yang kebal terhadap apapun kan, kecuali kalau kita pakaiin roket dia nggak kebal kan. Ya bukan. Tapi kalian kalau nonton horor yang lokal apa yang luar negeri? Aku yang lokal. Aku luar negeri sukanya. Luar negeri lebih bagus. Hantu lokal. Siapa yang pernah nonton Ultraman? Itu serem banget. Siapa pernah nonton Dragon Ball? Nggak pernah, nggak suka. Aku suka, aku pernah nonton sama temanku di bioskop. Aku nonton Bumblebee di bioskop. Aku pernah nonton Transformers sama temanku, tapi bukan di bioskop. Aku nontonnya Naruto, Demon Slayer, Attack on Titan, Tokyo Ghoul. Aku dulu nonton. Aku nonton Naruto dulu. Aku nonton Demon Slayer, Naruto, Attack on Titan, Tokyo Ghoul itu. Aku nggak suka Dragon Ball. Aku nonton. Saya suka nonton Jojo sama Dragon Ball Z. Aku sih sukanya filmnya agak sadis. Nah, apa? Parah kamu. Siapa yang nggak bisa Sadisan Demon Slayer yo. Suka nonton film sadis. Aku agak yang sedikit sadis sedikit. Siapa yang suka bantu ibu? Siapa yang suka bantu ibu kalian di rumah? Siapa? Ayo. Aku kadang-kadang. Aku juga. Aku biasanya ngupasin, bantuin adikku cooking class atau nggak ikutin dia bantu masak atau nggak nyicipin doang. Aku bantu nyapu sama piring. Ibu aku setiap hari. Iya, bagus. Adikku suka nyuci piring. Kalau aku sih bantuin mamaku potong-potong. Biasanya aku lebih suka potong-potong atau enggak aku bantu ibu aku masak-masak sendiri. Aku kadang-kadang nyuci piring. Di piring sendiri ya. Masak buat aku sama adik-adik kok sarapan. Masak apa biasanya? Telur. Nugget. Siapa yang pernah main game Among Us? Aku. Aku pernah main Among Us. Aku pernah. Susah itu mau jadi imposter suara-suara. Pam. Tapi aku tidak pernah menjadi impostor sekalipun. Kalau aku cuma 5 kali. Adikku kalau main, kalau dia dibunuh langsung histeris. Marah-marah, HP-nya dibanting-banting di kasur. Main berisik-berisik. Adikku kalau marah biasanya lempar-lempar. Busas. Sama. Lempar bahkan mainan seberat apapun mau setajam apapun dilempar ke aku. Nggak tahu nanti aku berdarah atau enggak. Wah, aku pernah dicakar sampai berdarah. Aku pernah marah terus aku lempar barang. Kalau aku pernah dicakar berdarah. Boleh sih. Lempar botol, lempar barang itu boleh, tapi jangan kaktus sama batu kayaknya. Kalau aku mah apa yang pernah disengat tawon? Gak pernah. Aku. Adikku pernah. Adikku pernah. Tawon. Aku udah pernah. Kalau tahu kenapa disengat tawon? Kayak aku kena sepeda sampai berdarah. Kalau aku kesarang tawon, habis itu tawonnya ngejar aku, habis itu akhirnya aku tertangkap sama mereka. Aduh, sakit banget. Aku itu ada. Aku mesti tiap hari 1 tahun ada, soalnya rumahku banyak ada bunga-bunganya yang kembang itu kan banyak. Kapan selesainya? Adik-adik, kita kan masih nunggu beberapa ya kakak yang belum join. Ada cerita mau nggak? Lagi ngobrol tuh, yang lain di breakout room lagi ada ngobrol tuh lagi apa sih? Ini yang kelas 1 adekku kan pakai laptop, yang kelas 1 lagi ngobrol sendiri juga. Oh iya, yang kelas 1 kayaknya udah bisa join ke sini, Dek. Iya. Enggak, yang kelas 1 masih ngobrol. Yang kelas 1 masih. Ini kita ada nunggu kelas 5-6 kayaknya masih deh. Sambil nunggu kakak ada cerita nih, mau nggak?
Minecraft. Share screen. Mana ya? Kakak share screen dulu. Ini ada gambarnya gitu sih. Bentar ya. Udah kelihatan belum? Belum. Gambarnya udah? Masih hitam, Kak. Oh, berarti nunggu ya. Soalnya di tempat saya udah muncul. Udah muncul. Nah, sudah. Ini judulnya itu apa nih? Ntar lagi kita membutuhkan ya sampai nunggu yang kelas yang belum join. Judulnya berani jujur yuk. Gitu. Kenapa sih kita harus jujur gitu kan? Karena ini pasti ceritanya tentang itu kan. Kalau kita ibunya perlu itu kan si ibu kucingnya itu. Coba deh. Oh, ada yang udah pernah baca kah? Nah, iya. Jadi kan kita perlu jujur ya kan, nggak boleh bohong. Kan bohong itu kan dosa gitu kan. Kita harus jujur biar bisa dipercaya sama orang lain juga gitu. Jadi setiap apapun omongan orang itu kita bisa dipercaya. Nah, ini ceritanya mungkin ada adik-adik yang udah pernah denger ya. Kayak tadi siapa namanya? Excellent ya namanya. Ya, jadi ceritanya itu ada anak kucing. Ada sebuah keluarga kucing. Nah, suatu ketika ibu dari kucing ini tepungnya habis. Padahal dia pengen membuat kue kan. Nah, bingung nih harus gimana. Nah, akhirnya anaknya mau bantuin untuk membelikan tepung. Nanti ada kembaliannya 5.000 gitu. Jadi ini dikasih duit 10.000 misalkan dari ibu kucingnya. Terus mau suruh beli tepung, nanti kembaliannya 5.000 ya gitu kan. Nah, terus lanjut nih. Harganya, ternyata harganya 45.000 adik-adik. Jadi berarti tadi duitnya berapa? Kalau harganya 45, kembaliannya 5.000, berarti duitnya harusnya berapa? Kan tadi kakak nyebutnya 10.000 ya. Ternyata tuh harganya 45, kembaliannya 5.000. Berarti duitnya 50.000 ya, berarti yang dipegang sama anak kucingnya. Terus ada kembalian 5.000. Harusnya kan. Ya, habis beli, ketika di jalan, kok ada 2 duitnya? Harusnya duitnya 5.000-nya cuma ada 1, karena kan kembaliannya 5.000 aja. Ada 2. Ya udah, sama si anak kucing malah dibeliin es krim gitu kan. Nah, sampailah di rumah. Dia kasih tepung dan kembaliannya sama mamanya, sama ibu kucingnya. Nah, habis itu, loh, ibunya ini penasaran. Kok ini? Ibunya ngeliatin terus ya. Si anak ini beli es krim, si Ken-nya. Ken tuh beli es krim gitu. Udahlah, tapi ibunya cuma diem aja, cuma ngeliatin. Terus ibunya masak bengkoang, wortel. Terus tepungnya juga dimasak. Gitu. Selesai. Akhirnya udah jadi tuh makanannya. Setelah jadi, udah Didi makan sama Ken dan ibunya. Tapi ibunya ini curiga, penasaran. Melihat anaknya, kok tadi bisa makan es krim gitu kan. Padahal duitnya cuma 50.000. Harusnya kembali 5.000 kan. Karena harga tepung 45. Kok dia bisa makan es krim nih, duit dari mana gitu. Akhirnya kita lanjut. Dah, si Ken tidur. Karena mungkin dia udah ngantuk ya, udah capek gitu kan. Sebenarnya gambarnya kelihatan nggak? Apa cuman hitam ya? Halo? Kelihatan kok, Kak. Kelihatan. Takutnya loading ya. Udah, si Ken tertidur nih, habis makan es krim, dia pupuk. Malah capek, kenyang juga. Nah, tiba-tiba di dalam tidurnya itu, si Ken ngimpi. Dia ngimpi dikejar-kejar es krim, tapi es krimnya serem. Gitu kan. Ya kayaknya takut lah, ini kenapa gitu kan. Dia tidurnya nggak nyenyak, dia dikejar-kejar. Nah, terus tiba-tiba Ken terbangun gitu. Karena dia kaget, kok mimpinya serem banget. Kenapa es krim yang ngejar-ngejar? Padahal kan es krimnya awalnya lucu, enak, bisa dimakan gitu. Nah, ternyata
itu tadi. Terus akhirnya karena Ken terbangun, kaget dari mimpinya, ibunya nyamperin. Kenapa ya? Gitu kan. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba bangun? Ada apa? Gitu. Coba bentar. Nah, itu tadi. Jadi, si Ken menceritakan lah. Yaitu sebenarnya kenapa. Sebenarnya ibunya udah tahu dari awal. Dia pakai uang siapa. Dia nggak jujur, nggak nyampein. Nah, akhirnya ya udah Ken ngaku kalau dia menerima kembalian yang lebih. Kembaliannya 10.000. Tapi nggak dikembaliin ke penjual, tapi malah dipakai buat beli es krim. Akhirnya dalam mimpinya dia nggak tenang, tidurnya nggak tenang gitu. Dia jadi mimpi dikejar-kejar es krim, bingung, takut gitu kan. Nah, jadi adik-adik semuanya, ini kayak Ken, kayak anak kucing ini kalau ada kelebihan, misal kita disuruh ibu minta tolong beliin barang gitu ya. Misal ada kelebihan duitnya, bisa dikembaliin ke penjualnya atau ditanyain ke mamanya, nggak apa-apa. Ma, ini kenapa duitnya kok banyak kembaliannya gitu kan. Nanti bisa mamanya yang ngembaliin ke penjual gitu. Jadi kita harus selalu jujur ya sejak kecil gitu kan. Ini aja kan dia pakai uang, nggak ngomong sama mamanya, dia pakai uang penjualnya itu, dia di mimpinya dikejar-kejar apa es krimnya serem banget gitu ya. Itu adik-adik. Nah, tadi mungkin udah ada yang pernah dengar ya cerita ini ya. Nah, yang lain udah pada pernah dengar belum nih? Ada yang mau disampaikan nggak? Atau ada yang pengen nyampein tentang pesan dari cerita tadi nggak? Maaf tadi deh. Nggak boleh bohong. Nggak boleh berbohong. Iya benar. Harus jujur. Iya. Harus jujur. Pintar banget. Harus ada yang bisa mengaku. Iya, jadi anak baik ya. Ini sepertinya udah semua di sini ya. Partisipannya harusnya itu 500 katanya, 500. 500. Banyak banget ya. Masih ada satu. Oh, dia nambah Oh iya, adik-adik kemarin ini ya ada tribun ya dari Kak Hasan ya udah dikirimin ya. Iya. Oh iya. Iya, tribunnya bisa ini dipakai adik-adik semua yang udah dikirim sama Kak Hasan tribunnya. Oke. Iya. Nanti bisa di-tag ya di Kemenku ngajar gitu. Yep. Nah, ini yang belum selesai kelas 5 dan 6 ya. Iya. Kelas 5 dan 6 ya ini ya. Sepertinya sedang seru-seruan mereka. Kira-kira bahasa apa ya? Bahasa alien kali. Wow. Coba kakak coba cek dulu. Jadi penasaran. Kak siapa ya? Kak English. Kak Arif. Spanish. Boleh nih join aja nih. Ya. Coba Kanila, udah ada Kanilam, Kak Arif, Kak Nadia. Kak, sudah Pak Lelif belum Kak? Sharing boleh. Ntar dulu ya Tatiana. Tunggu penutupan ya. Atau mau nyanyi-nyanyi dulu? Oh ya, ada yang mau nyanyi nggak? Ini Autori. 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 Oke, nari-nari. Aku nggak bisa nyanyi. Tuh ada Nina Bobo, please. Nina Bobo aja, Nina Bobo. Asal udah gede masih Nina Bobo. Mau nyanyi. Soalnya aku udah sering nyanyi lagu bahasa Inggris. Tapi nanti semuanya nggak tahu. Nggak apa-apa, kan yang penting suaranya. Ayo coba. Siapa tadi ya? Suaraku serak. Oh, malah bagus kok. Kalau serakan malah bagus. Kebanyakan minum es kali itu, Kak. Halo. Ya.
Oke, kayaknya udah selesai ya. Kelas 6, Kak Hasan tutup breakout-nya. Habis ini kita ngapain nggak? Kita penutupan. Iya, penutupannya sudah pada balik semua ya. Baik, kakak-kakak udah masuk semua, kakak-kakak. Oke, sudah kembali ke main room semua. Oke deh. Ya. Makasih ya kakak-kakak dan pengajar semuanya. Dan adik-adik juga atas antusiasnya pada pagi menjelang siang pada pagi menjelang siang hari ini. Oh iya, tadi kita punya jargon sebenarnya, tapi lupa ya. Untuk menambah semangat kita, nih kita ada semacam yel-yel. Kalau kakak bilang Kemenkeu mengajar 6 dari kami untuk negeri, gitu ya. Gimana? Oke. Oke. Bentar, Kemenkeu mengajar 6 dari kami untuk negeri. Kurang kompak. Sekali lagi mungkin, Kak. Boleh ya. Boleh. Ada bisa. Ini link untuk Zoom yang lain ya. Yuk, 1, 2, 3 buat semangat ya. Kemenkeu mengajar 6 untuk kami untuk negeri. Untuk negeri. Ya. Udah join semua, kita bentar lagi mau closing. Oke, dadah Pak. Bye-bye. Kita ada ini sih, ada video menyanyi dulu ya Kak. Siapa? Pak Hasan ya? I love you. Betul. Ini kita saksikan dulu ya. Seiring dengan hentak derasnya waktu, Indonesiaku kian menapak maju, bekerja dan berkarya membangun negeri menuju masa depan dengan langkah pasti, bergerak kuat serta memajukan negara, membayar pajak, bukti peduli pada sesama, selalu bersama jadi wajah yang berguna, menatap Indonesiaku selamanya. Pajak bagi pembangunan bangsa. Masih ke-mute, Kak. Ada satu lagi sekalian atau nanti? Ya boleh sekalian Kak. Tadi terkait pajak ya, ini untuk persembahan KM 6.
Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Yeay, tepuk tangan dulu adik-adik. Gimana videonya? Pada nyanyi bareng nggak tadi? Halo. Aku suka Halo, tes, Mas. lagunya. Apa lagunya ya? Suka Download ya nanti ya. lagunya. Suka Keren, Kak. keren. Keren. Iya. Suka. Pernah dengar? Nggak pernah dengar lagunya? Nggak pernah dengar? Enggak, baru ini aku dengar. Baru ini. Ya, bagus ya lagunya ya? Iya, iya bagus. Iya, aku suka. Bagus. Jadi download atau enggak nanti bisa Kakak Hasan juga kan? Kalau mau minta ya. Tadi apalin tuh lagunya bagus ya, artinya kita sama-sama bekerja sama bersinergi untuk Indonesia Jaya gitu. Nah, mungkin itu ya kayak tadi video. Nah, sekarang kita mau penutupan nih. Udah nggak terasa ya, udah mau berpisah kita. Cepet banget gitu Terasa, kan. terasa. Wih, terasa. Terasa. Terasa kok. Terasa. Iya ya. Nggak berasa sih kalau apa ya. Tapi memang cukup terasa. Karena kita nggak tahu nih kapan lagi kan kita akan bertemu. Semoga aja tahun depan masih bisa ya kakak di sini. Oke deh. Baik adik-adik semuanya. Sebelumnya ada yang ingin disampaikan dulu nggak? Buat kakak-kakak. Boleh banget, silakan. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak, udah ngajarin kita. Terima kasih. Terima kasih, Kak, udah ngajarin kita. Terima kasih, Kak. Ngajarin. Sehat selalu. Kasih Kak Putri, Kak Nurul. Kasih banyak. Kasih Kakak, dadah. Kasih Kak, dadah. Terima kasih Mbak Dila. Sama-sama. Oh iya. Tuh. Jadi nih sebelum Nilam. ditutup, ada apa ya tadi ya? Tadi ada adik-adik yang sangat interaktif ya di grup kan. Ada yang bertanya juga gitu. Nah, ini ada sedikit apresiasi nih dari kita. Boleh ya? Boleh. Iya. Tapi nanti adik-adik jangan khawatir, semuanya nanti dapat sertifikat insya Allah ya. Sertifikat dari kakak-kakak semuanya. Nanti akan Aku tadi udah ya, kenapa? hadirnya. Udah isi tadi. Oh iya, siap. Udah isi, Kak. Nih, nanti Aku udah isi formulir. Oke. Nanti yang mau dapat hadiah nanti akan kita umumkan ya untuk pertanyaan terbaiknya. Ini hadiahnya kira-kira apa nih? Ada yang bisa nebak nggak?
Kunci. Kunci mobil kunci kayak kunci laci loh. Kayak kunci laci. kunci mobil kunci mobil Motor, kunci mobil sih. Ini siapa yang buat hadiah? kunci Apresiasi ya? Gantungan kunci. Kok ketebak? Ya, kita lihat ya. Ya, gantungan kunci ya. Aku kira hadiahnya motor. Kunci mobil. Kita punya mobil. Mobil-mobilan. Nggak mau. Kak, Ya. Mau mobil. Kak, halo Kak. Pasti dong, Kak. Halo Kak, Stan tidak punya kunci mobil karena hilang. Duh, hilang kemana? Lupa aku taruh tadi. Aku kunci mobilnya canggih loh. Nah, kakak lanjutin ya. Jadi bagi adik-adik ini ada pertanyaan terbaik mungkin ya dari masing-masing kelas. Nanti bentuk apresiasi akan kita sampaikan ke Kak Hasan. Jadi masih rahasia gitu. Tapi yang pasti adik-adik semuanya dapat sertifikat untuk semuanya yang telah hadir pada siang hari ini. Nah, siapa nih ya kira-kira yang pertama dari kelas 1, 2 nih? Siapa ya? Jadi yang pertanyaan terbaik itu ada Adik Musa, Adik Kinanti, dan Adik Zafran. Adakah di sini? Tepuk tangan dulu. Iya, nanti ya bisa menghubungi Kak Hasan ya untuk bentuk apresiasi. Jadi kita di sini tetap semangat. Semuanya baik, semuanya bagus, sangat bagus sekali. Gitu kan. Nah, ini ada beberapa yang dapat apresiasi. Nah, nanti tentunya adik-adik juga mendapatkan semuanya sertifikatnya. Oke, jadi semua rata. Kemudian yang kelas 3 dan 4, siapa nih? Yang kira-kira jadi pertanyaan terbaik ya. Tadi yang udah sempat nanya sama kakak-kakaknya interaksi. Ada Tantiana, Regan, dan Megumi. Ada di sini. Di sini aku bersama Ahlak Kecil. Ada Kak. Ada Kak. Selamat ya jadi pertanyaan terbaik. Dan yang kelas 5 dan 6 ada pertama Dek Javas, kemudian Abimanyu, dan Kaile Joshua. Ada di sini ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Halo. Halo, selamat ya. Terima kasih juga atas persembahan terbaiknya, pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Dan yang terakhir nih dari jenjang SMP SMA nih, jadi satu ya tadi sama Kanadia. Yang pertama ada Atalah Kensau, kemudian yang kedua ada Raka Tangguh, dan ketiga Denis Odilia. Ada ya semuanya di sini kakaknya, adik-adik. Ada kak di sini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Nanti saya akan lebih lanjut ke Kak Hasan. Semangat. Nah, jangan lupa juga buat adik-adik buat ngisi presensi ya. Nanti kita kasih sertifikat untuk semuanya. Kita sampaikan ke Kak Hasan. Dan jangan lupa isi sertifikatnya. Gitu. Semangat ya. Yang lain sudah sangat luar biasa. Adik-adik sangat baik sekali, sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali untuk kehadirannya pada pagi hingga siang hari ini. Nah, oh iya, adik-adik, sebelum kita menutup, kita mau dengerin dulu ada beberapa patah kata yang disampaikan dari Bu Menteri Keuangan ketika KM Tenang ini. Mungkin dari Kak Hasan izin Kak bisa minta tolong. Semoga pesan-pesan dari Bu Menteri dua patah kata yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Baik, sebentar saya siapkan. Ya adik-adik, ada yang ingin disampaikan nih sambil kita nunggu videonya. Ada video lagi. Ada yang kenal Bu Sri Mulyani nggak? Tahu tapi nggak kenal. Nggak tahu. Menteri Keuangan. Betul. Mari kita saksikan ya pesan-pesan dari Bu Menteri Keuangan dan sedikit patah maupun berpatah kata. Pandemi COVID telah mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat. Namun tidak seharusnya kita berhenti belajar. Kita semuanya memang terus melakukan adaptasi karena adanya pandemi COVID-19.
bagaimana kita belajar, bagaimana kita bekerja, dan bagaimana kita bersosialisasi. Semuanya berubah dan beradaptasi. Tahun ini Kementerian Keuangan akan merayakan hari kelahiran atau Hari Uang Republik Indonesia. Di dalam memperingati Hari Uang, saya, Menteri Keuangan, beserta seluruh jajaran, Menteri, pejabat eselon 1, dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan di seluruh pelosok tanah air, dan bahkan yang di luar negeri, berusaha untuk membagi waktu dan membagi ilmu dengan mengadakan kegiatan Kemenku Mengajar. Sama seperti kegiatan lain, karena adanya pandemi COVID-19, kita harus beradaptasi. Namun niat kita dan tekad kita untuk membagi waktu, membagi pelajaran, membagi ilmu, terutama dengan anak-anak sekolah, akan tetap kita lakukan. Kita akan melakukan secara daring. Dan itu akan tetap disertai dengan semangat luar biasa dari seluruh Kementerian Keuangan. Melalui video ini saya ingin mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan, para sekolah, para guru, dan terutama anak-anakku, para murid, ikut bahasa Inggrisnya baju itu shirt sama itu mengajar adalah bagian dari kepedulian jajaran Kementerian Keuangan terhadap generasi yang akan datang, karena kemajuan Indonesia adalah ikhtiar kita bersama. Mari kita sukseskan Kementerian Keuangan mengajar, dan kita terus memperingati Hari Kementerian Keuangan meskipun kita harus beradaptasi dan menyesuaikan diri akibat COVID-19. Terus semangat dan terus belajar untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wow, keren. Ya, jadi ada yang menangkap pesan-pesan dari Wow. gitu kan. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, adik-adik semuanya, harapan untuk negeri ini harus tetap semangat belajar ya. Sampai nanti apapun itu harus tetap semangat, jangan pantang menyerah demi persembahan terbaik kita untuk negeri. Ya, mungkin itu ya dari kakak-kakak semuanya. Apabila kakak-kakak selama menyelenggarakan acara ini, selama kita mengajar, terdapat banyak kekurangan, Kak Nabila, selaku perwakilan dari penyelenggara, mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan. Sekali lagi, terima kasih banyak saya ucapkan kepada para pembina, Bapak Ibu Guru dari Piwulang Becik, kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada adik-adik semuanya yang telah merelakan waktunya ya untuk menuntut pada hari ini, untuk sharing bersama pada pagi hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Hasan, dari Piwulang Becik, maupun adik-adik atau rekan-rekan pengajar lain, dipersilakan. Ya, terima kasih kakak-kakak dari Kemenq. Semoga ilmu yang diberikan oleh kakak-kakak berguna bagi teman-teman dan adik-adik Piwulang Becik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama kakak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima lagi, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, lagi ya tahun depan. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Dadah. Dadah. Terima kasih. Jangan lupa isi absen ya. Lift dulu ya, Kak. Terima kasih. Boleh lift, Kak? Boleh, silakan. Jangan lupa isi absen ya. Sudah, Kak, udah Kita diisi. kirim. Sudah. Ya, makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Ya, udah. Makasih, Kak. Iya.
Fadila, makasih. Iya, Mbak sama-sama. Nadila. Iya, Kak. Mbak Restu. Mas Arif. Pak Arif. Iya, makasih Bu. Ya. Ya, terima kasih ya semuanya. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak untuk teman-teman relawan dan dari Piulang Becik ya atas koordinasi dan kerjasama sehingga bisa terselenggara acara pada dan mohon maaf juga apabila